Oh, diem, coba diem, jangan gerak. Oh dia masih suka goyang-goyang. Mabuk kali. Iya mabuk kali. Enggak. Tapi kameramen udah ada makanan. Iya, kru udah makan kok Udah kita pada belum. makan, udah pada heboh. Emang ini bang kita mementingkan. Orang kerja di sini dijanjiin ketemu artis doang. Dan yang paling absurd, gue pernah nonton Nipim. Lagi nonton, di samping gue ada yang ngerokok filter. Ada yang Nipim, ngerokok. Pondok Indah. Iya, ada yang ngerokok. Pas rame-rame pada bakar-bakaran toko, gue mau ikutan tetangga gue pada keluar, nggak boleh sama bapak gue. Karena bakar toko juga. Tetangga gue bukan bayar toko, gotong ATM. Astagfirullahaladzim. Sini Bang Yogi. Yuk. Dulu waktu Rex Cinema. Pindah tempat. Ye, duduk mana? Sini. Iya. Yogi di mana Nal? Nah, lu lagi syuting apa? Lagi mau syuting drama, beneran drama yang sekarang tuh judulnya 1000 Wajah Ayah. 1000 Wajah Ayah. Itu yang Gazwar, itu di grup ya. 1000 Wajah GJLS, Ayah. ingetin. Kosong kan itu kan, nggak ada apa-apaan kan kita. Oh, ganti looknya. Hah? Ganti look. Mau nggak beda konten emang. Oh. Emang beda, emang di sini. Rispo emang agak suka ganti baju dia. Oh iya ya. Ganti dulu dah. Kita makan-makan sini Bang Yoks. Gas. Ini film keberapa sih Bang Yoks? Kalau syuting 2 yang gue sendiri. Oh. Tapi malah tayangnya duluan ini. Oh, jadi ada sebelumnya? Ada gue syuting sebelumnya yang sama PH-nya Mbak Lola. Belum tayang tapi. Tayangnya justru dapetnya setelah ini. Oh. Karena kalau yang Mbak Lola tuh semuanya beres dulu rapi sampai online. Baru dia mau ngajuin ke bioskop. Kalau yang agak lain apa? Ketok Magic ini dari offline tuh gue udah ngajuin. Oh. Mas, ada kaos yang gede nggak? XXL, buat gua. Enggak. Kok beda lu Bang? Lu sablon sendiri ya? Enggak, kaos yang beda. Ini lama. gua juga ada, ini kaos lama. Oh. Yang ini apa? Lama. Kaos yang lama. Bahannya bagusan Oh, ini. ya udah. Apa? Ini lebih Iya, stylish. karena ini kan buat kita preskon awal-awal mau syuting. Kalau yang sekarang produksi massal. Enggak ada. Ini ada udah, Yogi ada. Produksi. Gua ganti baju dah. Ibji mana? Baju. Lu lebih suka drama apa komedi Bang? Komedi. Kalau Bang Direct lebih suka komedi? Lebih suka komedi. Tapi ya komedi tetap ada dramanya. Oh. Bukan yang Nggak mau lepasan gitu ya? liar gitu enggak. Kalau GJLS pertama, Liar. Itu mah udah sketsa ya? Tingkat dewa. Tapi kalau yang terakhir kemarin syuting itu ada dramanya dong. Yang mana? Yang nggak jelas yang kedua. Oh iya. oh kalau berapi-api Lebih ya. terstruktur kan? Iya, lebih terstruktur, lebih Film. film, Lebih film. secara ininya lebih ceritanya lebih ini. Lebih film. Susah nggak lu ngedirect Rispo? No, Bang? no. Tolong no. Apa? Untuk drama gitu-gitu. Enggak kok. Enggak. Susah berarti, Enggak, berarti bukan. susah. Gini, Kalau kayak gitu ada beberapa scene Mukanya yang susah memang berarti. harus diulang. Apalagi kalau yang dramanya itu tingkat berantem gitu. Oh. Dia harus diulang. Sama gue bisikin Dodit, lu tampol beneran aja. Oh. Biar marah beneran. Kan yang kayak gue bilang, gue di GJLS master aja udah kenceng. Kalau dipura-purain.
kaget. Justru yang gue lumayan challenging adalah waktu bikin misalnya adegan dramanya Rispo berantem sama si Rasita. sama cewek. Nah itu. Ah, Karena readingnya kan juga bukan yang reading juga nggak banyak banget kan. iya. Jadi gue ngobrol sama si Resitanya juga, terus reading juga sebelum take. Karena dialognya lumayan di luar kebiasaannya yang pernah Rispo mainin gitu. Tapi bagus, deliver. Bagus. Deliver. Deliver. Keren, lu Po. Rispo aktor. Gua Bangga sih gue Po berteman sama lu Po. enggak, gua juga Sutradara. masih deg-degan. Lu deg-degannya kenapa? Hebat banget. Deg-degannya karena? Ya beda aja pertama, Gen. Pertama kan main komedi apa, gua nggak tahu responnya akan seperti apa gitu. Kalau ya maksudnya kalau main film acting bener tuh kan ada aja tuh orang ekspektasinya ya benar. Kalau main komedi ya udah mau kita bisa ngeles ya ini mah komedi gitu. Kalau ya gitulah lumayan. Belum ini. Makanannya Yang paling susah ngejaga Rispo adalah goyang-goyang. Apanya? Mulutnya? Mulutnya. Bukan, badannya. Kalau dialog tuh. kalau dia berdua. Oh iya, itu berarti yang dibilang komikal, masih komikal gitu. Kok, diem, coba diem, jangan gerak. Oh dia masih suka goyang-goyang. Mabuk kali. Iya mabuk kali. Enggak. Kalau nggak mau mungkin diem mah. dong. Nggak mungkin dong. Kayak dia mabuk. kayak gini. Bukan. Dia tuh suka gini misalnya nih. Misalnya dialog nih dialog sama nih kita gua berdua. nih. Misalnya Imzi lagi dialog. Iya. Lah lu ini Po. Gue bilang kan lu nggak usah main di sini. Nah dia suka gitu. Itunya enggak. Gue tuh dia tuh gini. Kayak misalnya ngomong nih. Ada gitu-gitunya. Goblok ya. Iya itu mah. Coba. Jangan Cacingan gerak, itu Po. mah. Bukan, masa cacingan mah kurang gizi itu. Tapi kita pertama, gue ketemu lu di itu kan sama Bang Nugros kan, iya kan? Micin. Generasi micin. Rispo juga ya? Oh Rispo gue udah sebelumnya udah pernah ya? Bengkok, Micin, micin. Bang. Oh Micin juga Micin pernah. tapi ketemu lagi di Melody Land Dignity. Si itu juga kan si Pange. Pange. Pangeran Lantang juga. Malah gak ketemu Papa. Bapaknya masih awal-awal banget itu. Jadi Iya. pen. Iya, dia ternyata orang kaya dari kecil. Duitnya banyak tuh Si katanya. nyokapnya tuh petinggi di Sony musik. Iya benar. Sony Musik. Megang cinta. Berarti dia free ya kalau denger lagu ya. Dinyanyiin di Google. Enggak sampai kayak gitulah. Ya free lah kalau kayak gitu. Itu sih itu yang paling gue sering nge-cut Rispo ulang tuh itu. Po, jangan gerak-gerak, Po. Oh. Kalau ini mah syuting Adegannya drama dia gerak-gerak. Goblok ya. Blow on itu mah. Blow on emang. Goblok najis. itu. asam urat Jatuh banget. dekil ya Hip ya. Iya. Enggak nyampe Itu dekil mah lah. itu mah babi. Itu mah asam urat. Karena asam urat kaki udah apa pegel gitu. Sama anak gua. Iya tuh kalau di Rejoles cuma ngomong goblok-goblok. Tapi emang parah ini. Memang parah. Emang parah. Makanya kalau ini gua jaga diri lah kalau dia lagi Sama gue yakin orang-orang tuh nggak yakin. Ketika gue bilang palunya terbang nanti ya, pasti bayangannya akan jelek, sumpah. Jujur, Tapi gue ngeliat dia di trailer, Tapi dia ngotot banget. Ini kalau CGI gua jelek, ini film jelek ini maksudnya jadi culun gitu. Iya. Ini harus Tapi wah, trailer harus bagus, bang. getaran di itu ya, yang bagus tuh getaran di. Sama jalan kan gitu yang gitunya tuh. Iya. semua manual. Yang geter-geter gini tuh manual. Pakai apa itu bang? Ada lah. Dari test cam. Gue Dari tuh test coba cam. kan. Lu kasih gue meja, awalnya kan gue test cam. Lu kasih meja gue jangan yang berat-berat, sama jangan yang terlalu kaku. Karena susah. Kan bikinnya sama nih. Palunya gue taruh sini. Gue ketok-ketok aja sana. Yang gue cuci sih. Palunya bukan palu berat berarti. Betul. Oh. Iya. Mejanya juga nggak bisa meja yang kaku banget. Tapi lumayan teknis itu kutuk magic mah. Teknisnya. CGI-nya luar bang. Indonesia. 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 Tapi udah jago sih CGI. Udah bagus. Bagus, yang penting ada waktunya. Waktu itu maksudnya waktu pengerjaannya tuh nggak durasi. buru-buru. Durasi waktunya asal waktu dikasih panjang harusnya Kalau lu bagus. ngasih Buru-buru. CGI 2 minggu 3 minggu tayang mah berat. Jelek, Mau ya. Ya berat lah itu mah Udah pasti. banyak tapi CGI yang bagus-bagus ya Indonesia. Bagus banyak banget. Gua ngeliat yang horor-horor, oh, bisa udah sekeren ini. Kata gua. Iya. Yang sekarang Mas Hanung lagi syuting tuh hampir 90%-nya CGI. Mas Hanung. Dia mau lagi bikin Oki Nirmala dari Oh iya Bobo. tahu tuh. Oh iya. Itu kan bikin dunia Tisabiani kan? dunia kayangan sama dunia nyatanya. Nah, dunia kayangannya tuh CGI semua.
Yang masih kurang apa kita bang? Grading masih oke nggak Indonesia? Grading tuh sebenarnya ya, kenapa orang banyak masih ke Thailand? Bukan Thailand lebih jago, lebih susah. Gue pengalaman datang ke Thailand itu, orang Thailand nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Nggak bisa ngomong Indonesia, dia ngomong bahasa Thailand. Terus jadi Gua ngerti? Enggak. Ngerti Jadi cuma kenapa kita ke Thailand? more lo. Ke Thailand itu, kalau sepengalaman gue ya, Yang apa Kantana. Kantana, sepengalaman gue tuh, kesana karena lebih tertib aja, lu nggak di samping ngapain gitu loh. Jadi misalnya grading ada jatah 4 hari. Kalau di kita, di Jakarta ngerjain 4 hari nih, gue agak siangan dikit ya. Oh. Jadi masih kesela sama kegiatan-kegiatan lain. Iya. kalau di sana Kalau udah dia fokus. Tapi udah oke lah ya grading sini. cek dari tadi udah cek. ngomong. Udah. Banyak Udah kan? gradingnya oke sini. Banyak banget. Grading Udah. kalau grading sih udah oke lah. Ya udah. Ya Apa? udah. Sama ini sih kita gua ke Iconic 3 kali berturut-turut. Modal nekat, Gajele sama Ketok Magic. Apa itu? Tempat dubbing. Oh, yang kemarin. Iya. Sound. Sound juga ada banyak bagus bang Indonesia bang. Scoring sih ini. Yogi abis scoring langsung di grup di story. Wah anjing, guys film bagus, semangat promonya Karena guys. menurut gua Ini kunciannya di Ketok Magic ini bukan komedinya atau bukan dramanya. CGI sama musiknya. Oh. Karena kan palunya tuh bukan palu kayak Thor yang gede, gagah gitu kan. Palu itu kecil. Kecil benar. Malah aslinya lebih kecil lagi. Iya, gua kan lihat. Iya. Palu aslinya lebih kecil lagi. Terus akhirnya itu gue minta si artnya ngedesain ulang. Terus pas masuk online CGI gitu-gitu, mulailah ada masuk efek petirnya apa segala macam, terus musiknya masuk, anjing jadi gagah. Jadi keren ya. Jadi keren. Tapi iya sih gua juga tapi ngeliat- dia Trailernya sih gue juga sebelum bagus. syuting sih dia Menjanjikan. nih Po nanti gini Po. Dia udah nontonin BTS Tower cara ngambil palu terbang. referensinya itu berarti ya. Ya nggak, karena kan terbang-terbangan itu kan Iya. ya mungkin kalau teknis tahu gitu, cuman biar pasti aja kali. Karena gue juga nggak pernah yang ngebuat film yang CGI-nya banyak gitu kan, yang gue ngerjain langsung gitu. Jadi Iya. gue bener-bener ngobrol sama Mas Pulung, CGI artisnya. Mas ini piye ya Mas? Supaya gue tuh nggak mau kelihatan culun gitu, karena palunya kan kecil. Terus gue pengen kelihatan palunya tuh memang punya kesaktian yang mantep gitu. Karena Mas Pulung, tenang Mas, ayo kita. Nih kamu nonton ini. Oke, yuk kita bikin. Jadi gue tuh setiap di scene itu pasti ada CGI artis yang nungguin. Nah, sejauhnya Jagain. datang. Oh, datang buat iya. ini ya, buat Jadi gua nge-guide, ngambil shot, bikin ini guide. aman nggak? Ini aman nggak? Jadi kayak misalnya lu butuh shot apa lagi nih soal buat backup ini. Ambil yang dari sininya Mas, apa segala macam. Dan jadi si palunya juga waktu kita tes cam Iya. itu di scale dulu. Di scale tuh dia, Bang. Jadi kayak direkam dari semua sisi Di gitu. marking, iya, Jadi iya. kayak nantinya tuh ditandain modelnya supaya nanti ketika bikin cara bentuk tuh bisa 1:1 tinggal dikecilin, gedein gitu. Oh. Wah, bagus. Penasaran sih gua. Tes cam paling serius yang pernah gua ini Ketok Magic Bang syuting. Itu juga Karena- bukan tes cam, tes look kok. Tes look ya. Jatuhnya tes look. Bedanya tes look sama tes cam, Bang? Kalau sepengertianku ya, tes cam itu tuh bener-bener kita nyoba misalnya set yang akan lu pakai syuting rumahnya kayak gini nih. Iya. Nah, bahkan mungkin juga ada di set lu datang ke set aslinya yang bener menyerupai, atau misalnya cari set rumah yang sama, lu coba tuh mulai dari warna bajunya, temboknya, sofanya, segala macam itu bener-bener dicoba. Nah, kalau yang biasa gue lakukan misalnya cuma tes look, itu tuh gue bener-bener paling coba ada beberapa palet warna yang akan dipejeng di belakang, sama sampel-sampel baju yang akan dipakai, sama detail props misalnya yang akan dominan di set itu warna apa, nah itu dimasukin. Ini mau jadi sutradara. Ini mau jadi Seru, Gen? sutradara. Ayo Gen. Nah, Kalau- Bang. Nanti Bang Jar dulu. Ini Salamannya banyak, dulu, dia udah belajar, banyak. belajar. Lu awal-awal apa? Sebelum Oke Jack berarti udah syuting juga. Gue syuting tuh dari 2008, FTV. Gue tuh pernah ngaserain Angga Sasongko. Kadek Dewi? Angga Sasongko dulu FTV, Bang Angga. Gue pernah ngerjain FTV buat Kompas sama Mas Angga, sama bikin video klip. Video klip siapa, Bang? Terus gue lupa dulu ada penyanyi dari Kalimantan gitu. Tapi dia tuh bikin video klip tayangnya di YouTube. Kalau zaman dulu tuh masih ada MTV dan segala Iya, macam. iya. Enggak, dia tayangnya YouTube. Langsung ya. Oh. Dulu sama Mas Angga, terus sempet ngasradain juga Thomas Nawilis. Thomas Zaman Nawilis. FTV, Thomas Nawilis ya itu. Oke Jack. Nah, Dia kan Oke Jack kan. Iya, dia dia Oke udah Jack. direct bareng.
Jadi ada 2 tim. Tim satunya Thomas, tim 2-nya gue. Terus Mas Awi tuh gue script continuity. Pertama kali gue syuting film bioskop dari script continuity Mas Awi. Ajan, break dulu bang, nanti lanjut. Udah syuting dari tadi. Enggak apa-apa. Break dulu. Ajan. Nggak, ini udah syuting udah tadi. Iya. Udah tahu dia. Ya kalian udah nanya ya gue jawab. Mau di prank nggak ke prank? Mau di prank nggak ke prank? Masa dia nggak aneh, Ngeprank orang masih sutradara, sibuk bro. ya? Orang masih sibuk dia nggak aneh. Udah pada nanya. Ngeprank sutradara nggak bisa, bro. Dia biasa bikin film. Ngeprank. Belum. Hah? Udah. Gua yang ke prank kalau belum mulai. Soalnya kan tadi udah di-brief lu, kontennya makan. Berarti tetap ada yang sibuk. Iya. Sih, properti, Iya. apa-apa. Terus ini nanya. Nanyanya gantian. Ketahuan ya. Berarti kita aslinya sebenarnya Kurang jago ya. nggak jago ini kan basa-basi kita. Pertanyaannya udah teknis. Makanannya udah keluarin kali. Udah. Rispo yang jago bahasa basi. Ya nggak apa santai. Abangnya dulu aja nggak apa-apa. Tapi kameramen udah ada makanan. Iya, kru udah makan Ya, kok udah kita pada belum. makan, udah pada heboh. Emang ini bang kita mementingkan. Orang kerja di sini dijanjiin ketemu artis doang. Dah lanjut. Yuk lanjut. Oh, tadi lanjut. Ini udah di roll. Roll. Yang tadi jangan dimasukin. Kalau yang tadi ngomongin skenario, Iya. bagus skenarionya. Aman bang. Nah, tadi Kan teman kita. cerita itu ya, syuting. Ya gue pernah ngasihin Mas Angga, gue pernah ikut pertama kali film tuh, ikut produksinya Mas Awi, gue jadi script continuity. Nah disitulah gue kenal sama Mbak Santi. Mbak Santi. Nugros, Dewi. Santinya Nugros. Oh, Bang Nah, Nugros. Abis Ya. itu baru gue dikenalin ke Mas Fajar Nugros. Ikutlah produksinya Mas Fajar. Nah setelah itu udah gue nggak kemana-mana tuh. Pokoknya ikut Mas Nugros tuh 12 sampai 13 tahun lah. Pokoknya dari awal Demi Istri ada, itu tuh yang paling lama gue, Wicun, Mbak Santi, Mas Nugros. Lu berarti Astrada bang? Atau apa? Awalnya enggak, awalnya ikut Mas Nugros itu, gue masih continuity. Oh. Masih gimbal. Terus gue jadi script continuity. Pokoknya gue inget syuting Refrain kalau nggak salah dulu produksinya Maxima. Hari pertama atau hari kedua Astradanya minggat. Buset. Minggat. Astradanya kabur lah. Nggak kuat kayaknya. Wah. Cabut. Astrada cabut. Terus gue ditawarin. Nggak kuat. Jadi Astrada 1. Gue yang sosokan ini, wah ditawarin, mau gue. Buat belajar sekalian Belajar nih ya. disikat ya, oke ya namanya belajar ya. Iya. Oke siap, dimaki-maki, diomelin, oke siap ya, karena belum ngerti. Iya. Nah udah tuh setelah Refrain udah gue 13 tahun setelahnya ikut Mas Fajar terus. Sebagai Astrada terus itu. Terakhir gue ada beberapa proyekan yang udah nggak ngasilin Mas Nugros malah waktu udah jadi IDN. Jadi ada beberapa kayak seri-seri komersil yang akhirnya gue kerjain sendiri. Oh, itu udah sutradara tuh. Udah, Ada director udah, tuh ya. tapi ya konten-konten seri-seri yang buat YouTube gitu-gitu. Oh, ya lumayan lah tapi itu bang. Iya. Terus waktu itu kita ngerjain apa ya? Seriesnya View itu juga dinaikin jadi sama Mas Fajar dan Mbak Tapi Santi dikasih kesempatan. View kan dulu kan gua pernah ngobrol sama Monty. Lumayan ribet ya. Bang Yogi sambil makan Bang Yogi. Lumayan ribet ya, View lumayan standarnya lumayan tinggi dia katanya. Kalau View. View iya. Iya. Dan Agak repot awal-awal standar. sebelum adanya OTT lain kan View udah duluan. Iya. View tuh dari awal namanya View ya? View. Gua dulu kan karena nontonin Silakan Mas. apa dulu Monty ada tuh apa? Publicis. Mm. Terus kok bagus banget ini saya ternyata emang View ditongkrongin udah gitu kliennya nongkrongin bang orang View-nya katanya. Oh iya. Tapi bang, sekarang OTT gimana bang menurut lu bang? Adanya OTT, apakah berpengaruh ke tayangan bioskop nggak sih bang? Menurut gua ya, ini menurut pendapat gua. Iya. Ya lumayan berpengaruh karena takutnya jadi ada habit-habit orang yang Nungguin. jadinya bukan datang mau kalau zaman dulu kan lo kalau mau nonton ke film ya ke bioskop kan datang benar, gitu. iya. Kalau sekarang tuh semenjak ada OTT ada beberapa orang yang kecenderungannya jadi nanti dulu deh. Kalau dia nggak suka-suka banget filmnya, nanti juga bentar lagi ada di OTT. OTT. Gitu. Tapi makanya gue jadi malah yang ada di inian gue bang ya,
Maksudnya kalau gua kayaknya komedi nggak bisa dah nonton OTT di rumah sendiri tuh nggak bisa dah. Iya beda Karena rasanya ya. rasanya pasti beda. Benar, setuju sih. Horor tuh masih bisa kita bikin lah ambience Iya. di rumah gitu, tinggal matiin lampu nonton film horor dapat ketegangan. Tapi komedi tuh kayak Harus ngelihat di bioskop harus ya? di bioskop karena orang ketawa bareng tuh bisa nular gitu. Betul. Sebenarnya semua film sih kalau menurut gua experience-nya akan beda ketika lu nonton di Iya rumah sih, sendiri, iya. di handphone atau di TV sama di bioskop. Di bioskop ya. Karena di bioskop tuh lu bener-bener Dapat tidak ada distraksi apapun. benar. Makanya kadang gue suka sebel juga kalau nonton bioskop terus tiba-tiba di samping ada yang main handphone, Iya. atau teleponan. Dan yang paling absurd, gue pernah nonton di PIM, Heeh. lagi nonton, di samping gue ada yang ngerokok filter. Ada Di yang PIM ngerokok. Pondok Indah. Iya, ada yang ngerokok. Ada yang ngerokok. Baru ini Bang. Kayak di Senen. Iya, anjing. Tahun lalu. Tahun lalu. Gila. Memang orang gila itu mah berarti. Itu ya. mah orang Dan gue tau itu bawa filter. Jadi gue inget, anjing gue baru gue Gak ditegor. Ada yang ngerokok. Gak ditegor, Bang. Cuman gue jadi ketawa sih anjing. Iyalah jadi wah terlalu bodoh ini mah gitu berarti lah. Gak Terlalu. ditegor sama orang bioskopnya. Kan gue nonton film apa gitu, yang nonton tuh gak terlalu banyak. Oh. Dia begini paling nih. Gitu-gitu paling iya ngumpet-ngumpet. Asapnya dimasukin mulut kali ya. Tapi itu terlalu Goblok, terlalu goblok. bodoh itu mah. Ngerokok sih. Jadi kalau yang ngebajak mungkin biasa ya. Ini yang ngerokok dan spesifik. Nge-vape aja udah nekat banget. Udah Asem nge-vape. banget kali ya. Anjing gua udah asem banget. Ngapain nonton bioskop ya? Kalau asem ngerokok dulu ya. Maksud Gua aja bawa minum dari luar aja berdosa gua langsung. Enggak, bawa minuman dari luar, bawa makanan dari luar tuh langsung Bioskop dulu sempet kemarinan sempet boleh bawa tumbler. Sekarang dilarang Iya, lagi. karena Ternyata isinya pada diisi di rumah. iya isi makan minuman. Penjualan kok beda nih. Langsung Ya, nggak dibolehin lagi. Itu kan salah satu yang ini juga jualannya XX1 kan. Takut diisi tahu isi tumbler ya. Maksud tumbler pakai tahu isi. Diisi tahu isi. Tapi Bang Yogi tuh lama tinggal di Jogja, Bang Yogi. Enggak, jadi gue kebanyakan di Jogja itu nih tadi setelah gue ikut Mas Fajar 13 tahun, abis itu gue ditawarin bantuin Mas Hanung di Ipar Adalah Maut. Itu pertama kalinya Davina gua- Karamoy. salah satu yang gue nggak pernah kepikiran dan nggak pernah mimpi gitu ya. Tiba-tiba dipanggil Mas Hanung ke kantor, terus diajakin bantuin dia ngerjain Ipar Adalah Maut. Dan Mas Hanung kan hampir bisa dibilang semua filmnya rata-rata kebanyakan syuting di Jogja. Nah, abis Ipar Adalah Maut itu, selanjutnya gue diajak lagi di film Cinta Tanpa Tepat Waktu, itu juga Jogja. Full. Abis itu gue bantuin lagi ngerjain Go Walk, itu juga full Jogja lagi. Terus abis itu Children kan sebenarnya secara timeline pengerjaan tuh nggak jauh sama Ketok Magic. Children of Heaven ya. Jadi gue bantuin ada beberapa scene gede yang melibatkan banyak figuran gitu, dipanggil Mas Hanung buat bantuin dia ngerjain itu. Dan Harusnya yang, main tuh, Bu. Harusnya main. yang main Dodit. Iya. Dodit, terus Oki main, Aco. Iya. Terus abis itu terakhir kemarin paling lama tuh, dan syuting film terlama yang pernah gue jalanin, bahkan Mas Hanung juga cerita sih dia juga paling lama, ngerjain Descendant of the Sun. Descendants of the Sun. Itu Korea. Oh itu di Anti ini Korea. di oh, Difilmin. Terus itu tuh difilmin. difilmin. Itu syutingnya hampir 50 hari. Wah, cuy. Buset. Dan Jogja semua. Jogja full. Karena Enggak, apa? Semarang, ada Semarang. Semarang 5 hari, selebihnya Jogja. Karena apa tuh Bang? Kenapa lama? Karena memang panjang. Oh, emang scene-nya banyak. Kalau di adegannya series kan gua perang. nonton perang-perang Oh. gitu kan. Ada perang, ada adegan bedah-bedahan gitu. Jadi karakter utamanya tuh satunya tentara, Iya. satunya dokter Dokter, bedah. benar. Bedah BTKV. Bedah torak kardiovaskular. Jadi bedah yang Iya. kalau ada luka di dada apa segala macam itu. Tentang ini dokter perang gitu. Itu yang Yono ini kan? Iya. Impersonate kan dari itu kan? Ya, dia tuh. Nah, udahlah semenjak itu jadinya orang malah taunya gua orang Jogja dan lama di Jogja. Padahal enggak, karena gua syuting sama Mas Hanung. Pasti selalu di Jogja. Iya, karena tuh gua pikir kan ada gitu tuh, ada ini rombongan sutradara isi Jogja, ini rombongan sutradara apa IKJ Orang gitu. Orang Padang. Ya, ada gini rombongan orang Iya, orang Padang lagi rame banget Kalau nih. Padang apa kampusnya? Ya, Isi Padang gitu. Gua kira lu tuh rombongan dari Jogja, Mas Yogi. Tapi lu dari sekolah film juga Bang? Enggak. Oh enggak. Sekolah Oke gua juga. tuh, sekolah gua tuh STM, otomotif.
Nyambung tuh. Lalu nyebrang. Pantes filmnya bengkel. Film Cars berarti lu. Cars. Dan gue yang lucu adalah ketemu David. Kan gue dulu kenal sama David tuh di zaman gue sekolah, beda sekolah. David Nurbianto. David Nurbianto. Iya. Dia tuh di SMA 2 Tangerang. Gue tuh STM swasta gitu tapi otomotif. Tapi kami sering ketemu main bola karena teman main bolanya David tetangga rumah gua. Jadi sering kenal lah. Kenal. Terus ada satu kali gua udah nganterin Mas Nugros, kita mau ngerjain produksinya MNC. Terus salah satu pemain yang dipanggil David. Ketemu lah gua sama David. David nanya, "Lu ngapain di sini?" Gua nanya balik, "Lu ngapain di sini?" Jadi kami sama-sama nggak tahu kalau David. Bahwa sekarang udah ada di dunia ini. Betul, gua nggak tahu David menang suci. David nggak tahu gua kerjaannya sekarang syuting. Dilalahnya nggak jadi ketemu karena David diganti. diganti talent lain. Betawi sering gitu, Bang. Terus lama sampai akhirnya kemarin ketika ngerjain Ketok Magic ini diketemukan lah kerja bareng akhirnya sama David Nurbianto. Ini lu yang milih atau berjodoh juga? Maksudnya Enggak, awalnya memang gue udah disuggest juga, terus gue bilang oke, kenal baik. Gue bilang nih teman-teman gue dari zaman gue masih di Rempoa, gue bilang gitu. Oh, lu tuh berarti orang Jakarta ya, Bang ya? Siapa? Lu. Gue orang Brebes. Iya, maksudnya kalau dari wajah, dari cara ngomong tuh orang Jawa banget, tapi dari ini tinggalnya Gue tuh emang di Jakarta ya? pindah ke Jakarta dari tahun 98. Pokoknya seminggu, nggak seminggu malah. Seminggu sebelum kerusuhan Mei, apa yang bakar-bakaran jarang-jarang itu gue pindah ke sini, kelas 3 SD. Jadi gue ada masanya tuh, pas rame-rame pada bakar-bakaran toko, gue mau ikutan tetangga gue pada keluar, nggak boleh sama bapak gue. Karena bakar toko juga. Tetangga gue bukan bayar toko, gotong ATM. Astagfirullahaladzim. Dapat komputernya doang, duitnya mah kan udah habis. Enggak, udah ada duitnya. Oh, ada duitnya. Jadi di zaman itu tuh 98, orang-orang Rempoa itu yang dijarah makro Rempoa situ. Jadi ada yang bawa TV, ada yang bawa kulkas. Ibu-ibu kuat ngangkat kulkas satu pintu sendirian. Gila. Anjir ya. Terus Gila ya. ada tetangga gua bapak-bapak gitu lah, gua lupa berlima apa berenam, gotong ATM ke daerah rumah gua. Digotong, lupa gua ATM BRI atau apalah. Dilinggis gitu, dibongkar, dilas apa segala macem. Mereka tuh kebagian duit berapa puluh juta gitu satu orang. Gila, zaman itu Zaman berapa itu. puluh juta sih? Dibagi 5 apa 6 gitu. Tapi habis itu polisi banyak ke daerah rumah gua. Langsung Jadi di dicek, kayak misalnya ada kulkas baru. Fakturnya mana? Atau bukti belinya mana? Kalau enggak diangkut. Nah, yang ngambil ATM itu minggat semuanya. Tapi selamat. Nah, gua besok paginya kayak pasca kerusuhan sehari apa 2 hari gitu kan masih ada bekas-bekas kebakarannya gitu, gue datang ke makro itu nyolongin teh botol. Astagfirullah. Teh botol. Ya Allah. Itu lu mau berapa sih, Bang? SD kelas 3, Lu 89? 89. Oh, ini gua kelas 1. Kelas 3, astagfirullahaladzim. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Tapi kan teh botol doang, kan standar anak SD mah maling teh botol. Astagfirullah, gua kayak... Kan lagi kerusuhan, kan bukan lagi aman. Gua itu inget banget, gua di Selipi dulu. Kelas 1. Pas kerusuhan itu gue inget banget pengumuman di masjid, nggak putus. Terus ada polisi keliling. Lu Selipi ya? Heeh. Waduh, tempat rame-rame Iya, itu tuh. Selipi Jaya gue ngeliat tuh apinya. Taman Anggrek dulu gue ngeliat tuh. Tapi dulu tuh berani-berani aja, padahal karena tetangga-tetangga gue yang seumuran gue banyak ya. Iya. Yang ikut bapaknya ke Banyak yang ikut-ikutan kan. Betul. Karena makanya emang ada provokatornya. Habis itu banyak yang akhirnya ngelihat, ini nih boleh nih gini. Gak, akhirnya banyak yang ikut-ikutan. dulu penanda yang sering gue baca awal-awal sebelum kerusuhan itu ya. Tapi gue baru ngehnya tuh kayak sekarang begitu udah gede. Dulu di daerah rumah gue tuh kan suka ada yang coret-coretan tembok ya. Ya. Dulu tuh sering Vandalisme. banget ada tulisan, tersensor dikit ya. Dan itu tuh kita nggak pernah tahu siapa yang nulis. ya? Dan tiba-tiba ada. Ada tulisan-tulisan provokatif lah. Betul. Propaganda udah itu mah. Iya. Itu tuh banyak banget dulu. Jadi ada salah satu tempat kita kalau di Rempoa tuh buang sampah gitu. Awalnya paling coret-coretan STM berapa. Iya. Atau misalnya Regen Love siapa gitu kan. Ini enggak. Jadi tuh ada yang nulisnya rapi, tapi kalimatnya provokatif banget. Iya. Kau balik ke film, Bang.
Lu berarti kerja film nggak sengaja dong berarti awalnya. Iya, Karena bisa sekolah, jadi STM Nih, apa? kerjanya emang nggak sengaja. Hmm? Awalnya itu gua tuh dari SMP gua lulus dulu nem apa apa ya? Nem. Nem. Iya. Nem gua tuh terbaik satu sekolahan. Buset. Rata-ratanya tuh kalau kan dulu ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Jadi nem gue tuh paling tinggi satu sekolahan. Keren. SMP. Cuman abis itu tuh gue kayak bingung juga mau SMA atau mau sekolah lain. Karena dulu tuh gue jarang keluar lah, mainnya cuma di lingkup perempuan aja kan. Terus tiba-tiba begitu udah mendekati waktu masuk sekolah, pas gue mulai mau daftar-daftar udah banyak yang tutup. Akhirnya mau nggak mau, gue disuruh sama orang tua gue untuk udahlah, lu sekolah STM aja. Ntar kalau udah lulus, lu kerja di bengkelnya om lu gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau, gua sekolah lah STM itu. Sekolah STM, tapi emang dasarnya masuk STM gue juga nggak berminat ya, karena gue balik lagi gue nggak seneng sama sekali sama otomotif. Gue nggak ngerti bongkar-bongkar motor, bongkar apapun. Terus akhirnya gue sekolah. Ternyata dapat sekolah yang lumayan tegas. Oh, disiplin. Disiplin banget. Jadi tuh gue sekolah rambutnya harus pendek. Gondrong dikit nggak boleh. Terus akhirnya karena gue nggak mau, akhirnya yaudah gue nggak mau potong rambut. Tapi ya udah, akhirnya gue sekolah STM kelas 1 sampai kelas 3 nilai otomotif gue 0. Yang parah adalah karena guru otomotif mesin gue, kan itu mesin. karena guru otomotif gue ngajar 2 mata pelajaran, satunya agama Islam. Jadi setiap pelajaran agama Islam gue keluar kayak orang agama lain. Tapi mental gue lihat ini jadi ada ormas lah gitu. Aneh nggak boleh syuting gitu. Dia dengan pedenya. Oke, bukan yang di kantor, Sapa Mara gitu, yang di pasar malam juga. Oke, gue cabut. Jangan bang. Udah kita cabut, kita nggak usah syuting. Kita cari banyak yang lebih bagus dari ini. Bang, udah syutingnya. Mau minta tambah daripada diambil lagi duit yang udah masuk. Iya. Karena gue juga pernah dulu zaman syuting Oke Jack lebih absurd. Terus gue nanya sama dia, bang ini kalau beneran dia suruh pergi, ya bingung juga sih. Yang penting gertak aja dulu. Iya, Tapi gue pernah sial juga, Po. Waktu itu tuh gue syuting tuh kalau Oke Jack itu kan lokasi banyak ya. Syuting, terus pagi-pagi gue lagi ngeset kayak depan rumah gitu, ada ormas nyamperin terus minta duit, dikasih sama orang lokasi nggak mau, mintanya gede. Terus gue ngeliat kebetulan gue di sampingnya kan, terus gue bilang, nggak usah packing, nggak usah diturunin barangnya, packing lagi aja, rumahnya jelek, ayo kita pindah. Ngamuk ormasnya. Jadi gue pindah ke lokasi syuting lain. Rumahnya jelek. Terus habis itu gue lagi ngeset, lagi take, nggak lama LP gue masuk. Lu jangan keluar. Kenapa? Itu udah ormas nungguin lu, badannya gede-gede banget. Ada kali 30 orang, awalnya cuma 2. Begitu gue gituin, datang 30 orang nungguin gue di depan. Gue ngintip dari jendela, anjing gede-gede banget. Gue takut juga kan. Abis itu waktu itu yang main ada Mbak Nay. Oh iya. Akhirnya gue minta tolong Mbak Nay, kan ada peraturan kalau nggak salah ya, si mantan presiden dan wakil presiden itu dikawal. Iya, dapat ini ya kan? pas pampres. Akhirnya gue minta tolong Mbak Nay, hari ini boleh nggak kamu minta dianterin pas pampres? Kenapa? Aku ditungguin ormas. Akhirnya gue minta tolong lah. Akhirnya diurusin beres. Nah kemarin juga gitu, syuting di mall. Abis itu gue lagi syuting, mau diusir. Terus akhirnya gue suruh orang produksi, lu ajak ngobrol dulu sebentar. Gue tag, beres. Udah selesai nih. Akhirnya gue bilang, lokasinya jelek, gue mau pindah, nggak mau gue. Yang panik orang produksi, LP gue, Mas Yogi nggak apa-apa, syuting aja. Terus gue bisikin, udah, gue udah selesai, ayo. Akhirnya pada ngikut-ngikut, ya nih lokasinya jelek, ayo kita pulang. Jelek, udah selesai. Lu ajak ngobrol, gue tag pelan-pelan. Kayak gitu-gitu diperlukan itu bang. Oh ya, skill. Sat. Lu sutradara bisa nggak lu gitu? Belum kayaknya gue. Puyeng udah. Main aja dulu dah, main dulu. Tapi terima kasih nih Bang Yogi, banyak banget ini sharing-sharingnya hari ini. Ilmu-ilmunya juga. Ilmu-ilmunya. Kita sih penasaran banget sih Rispo dengan adegan dramanya. Kita pasti akan ngecek terus komen-komen di kita tambahin. Tapi lu tau Ben Affleck kan? Ben Affleck. Tahu Ben Affleck. Nah, kakaknya Casey Affleck. Iya. Kakak siapa? Casey Affleck. Nggak tahu gua kalau kakaknya. Ya, dia pokoknya berdua lah, abang adek. Mainnya bagus. Banyak komik mah emang mainnya pada bagus-bagus drama. Enggak, bukan mirip sama Rispo, bukan. Kirain ada kisah yang sama. Ben Affleck ini kan Batman kan? Dia bagus mainnya emang. Iya. Ya dia bagus mainnya. Tapi gue sebenarnya Rispo kalau acting
menurut gue bagus dia. Cuman gak tau kenapa kalau ketemu kita terlalu bercanda ini orang. Sebenarnya kuncinya kalau dia main sendiri aja, misalnya dulu dia kita lepas. Misalnya dulu ada sama Arif Didu yang pocong atau apa sih itu tuh. Ya, pocong. Yang itu tuh bagus tuh dia aktingnya. Begitu ketemu kita berdua, seneng menghibur kita berdua doang. Pengen kita berdua seneng gitu dia mah. Iya. Ya udah, pokoknya nanti jangan lupa ya tanggal berapa Bang Yogi Ketok Magic? 13 Agustus. 13 Agustus 2006. Tayang di mana, Po? Di bioskop dong. Bioskop. Bioskop dong. Di mana lagi namanya juga film. Asik. Ini layar Deg-degan nggak lu lebar. mau tayang, Po? Apa? Deg-degan nggak lu mau tayang nih? Lumayan deg-degan. Lumayan deg-degan. Ya ini kan udah hari ke-25 nih kan berarti tayang nih kan. Jangan dia hotel lamaan. Ngapain dia jauh-jauh ke sini? Udah mau 25 mau udah 3 juta. Amin. Amin. Dapat gua juga itu mah bonus. Dapat 3 juta kita, mah iya. ya. Walaupun tigasin dapat itu mah gua. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton film Ketok Magic 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Yogi. Terima kasih Bang Yogi.